Jadi hari ini kita akan membuat tips mudah untuk mengaplikasikan Excel. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan namaku Betsy Sinai. Namaku Vina Albertus. Namaku Grace Deborah Rumelai. Perkenalkan, nama aku Adele. So just keep on watching. Sebelum masuk ke video kita, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Guys, di sini aku udah punya file daftar nilai dari kelas 3 tahun 17-18. Di file ini kita akan menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan skor. Oke guys, kita langsung aja ya untuk menulis rumusnya yang berada di bagian bawah di samping total ya guys. Jadi rumusnya sama dengan sum kemudian kita klik nilai total skor dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita enter dan totalnya 1441. Jadi jumlah nilai skor yang didapat 1441 ya guys. Selanjutnya kita masuk ke count. Fungsi count sendiri itu menghitung jumlah ya guys. Di sini count untuk menghitung jumlah mahasiswa. Jadi kita langsung aja buat rumusnya sama dengan count kemudian kita klik keseluruhan angka yang berada di kelas ya guys. Kemudian enter dan total jumlah mahasiswa yaitu 14 ya guys. Sekarang kita lanjut di urutan nama. Kalian bisa lihat di student name-nya namanya nggak sesuai abjad ya guys, jadi kalian blok aja keseluruhannya. Kemudian kalian klik kanan, pilih sort dan custom sort. Selanjutnya kalian bisa atur nama sesuai abjadnya, ini A sampai Z ya guys. Kemudian oke. Dan sekarang namanya sudah berurutan ya guys sesuai abjadnya. Kemudian kalau kalian pingin nilainya juga berurutan dari besar ke kecil, kalian tinggal blok keseluruhannya, pilih sort, kemudian pilih custom sort, dan disitu kalian ganti student name menjadi listening. Setelah itu kalian pilih large to small, klik OK. Dan di sini nilai di listening sudah berubah ya guys, dari urutan yang terbesar sampai ke yang terkecil. Selanjutnya kita masuk di average. Average sendiri fungsinya yaitu menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel ya guys. Jadi rumusnya yaitu sama dengan average
Kemudian klik nilai yang berada di listening dari atas ke bawah ya guys. Kemudian enter dan nilai rata-ratanya yaitu 71 ya guys. Selanjutnya if merupakan perbandingan. Ini contohnya. Jika nilai 90 predikatnya A, jika nilainya 61 sampai 89 predikatnya B, jika nilainya 0 sampai 60 predikatnya C. Oke, kita masuk ke rumusnya. Sama dengan if, kemudian kita klik sel di listening F4, lebih dari sama dengan 90. Jangan lupa untuk menaruh tanda petik di bagian depan A dan di belakang. Kemudian if lagi F4, lebih dari sama dengan 61. Jangan lupa untuk menaruh tanda petik di depan huruf B dan di belakang huruf B. Kemudian huruf C-nya juga kayak gitu ya guys. Klik OK. Kalau ada kayak gitu berarti ada kesalahan. Di sini kesalahan kita yaitu tidak menaruh tanda titik koma ya guys. Tergantung laptop kalian pakai titik koma atau koma saja. Di sini aku laptopnya pakai titik koma ya guys. Oke. Dan di sini aku lupa untuk mengganti tanda koma dengan titik koma. Dan predikatnya yang pertama yaitu C. Setelah itu klik C dan tarik ke bawah. Nah, ini merupakan predikat yang didapat ya guys. Di sini aku mau coba ganti salah satu nilai 80 dan kalian bisa lihat predikatnya juga terganti ya guys. Jadi predikat B, berarti rumus yang aku masukkan udah benar ya guys. Selanjutnya kita masuk ke sum if. Sum if merupakan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel ya guys. Kita masuk ke rumusnya ya guys, sama dengan sum if di sini kriterianya jenis kelamin. Jadi kita blok semua yang ada di jenis kelamin. Kemudian titik koma dan kita tulis kriterianya yaitu laki-laki. Jangan lupa untuk menaruh tanda petik di awal kata dan di akhir ya guys. Tanda titik koma, kemudian blok semua nilai yang ada di listening. Enter dan jawabannya yaitu 140. Jadi total nilai mahasiswa laki-laki 140 ya guys. Di sini aku coba ganti apakah jumlah nilai laki-laki berubah atau tidak. Kalian bisa lihat di sini berubah ya guys. Selanjutnya kita buat ke nilai mahasiswa perempuan. Jadi sama dengan sum if
Kemudian kita blok semua jenis kelamin. Titik koma dan kriterianya perempuan. Jangan lupa ya untuk taruh tanda petik di depan kata dan di akhir. Titik koma, kemudian kita blok semua nilai di listening. Enter. Kemudian kita lihat total nilai masuk perempuan yaitu 740. Kalau kita ganti, apakah nilainya berubah? Ya, berubah ya guys, berarti rumus yang kita masukkan benar. Kita masuk ke count if ya. Di sini kita langsung aja tulis rumusnya untuk banyaknya mahasiswa laki-laki. Jadi rumusnya yaitu sama dengan count if. Kemudian kita blok semua jenis kelamin yang merupakan kriterianya. Titik koma, tanda petik, kriterianya yaitu laki-laki. Kemudian tanda petik untuk menutupi kata tersebut juga ya guys, jangan lupa. Kita klik yes ya guys. Dan banyaknya mahasiswa laki-laki yaitu 2 orang. Di sini kita coba ganti apakah akan berubah jumlahnya. Ya, kalian bisa lihat di sini banyaknya mahasiswa laki-laki berjumlah 3 orang ya guys. Selanjutnya kita akan membuat rumus untuk banyaknya mahasiswa perempuan, yaitu sama dengan count if. Kemudian kita blok semua jenis kelamin yang merupakan kriteria. Titik koma, kemudian tanda petik, kriterianya yaitu perempuan. Tanda petik di akhir dan enter. Jawabannya yaitu 11. Coba kita ganti, apakah akan berubah? Ya, berubah ya guys, banyaknya masa perempuan. Oke guys, kita masuk di if baik cukup. Di sini ada persyaratannya, yaitu jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 80 maka predikannya A. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 70 maka predikannya cukup. Dan jika nilai rata-ratanya kurang 70 maka predikatnya kurang. Langsung saja kita ke rumusnya. Sama dengan if, kita blok semua sel yang di listening. Lebih dari sama dengan 90, titik koma, tanda petik, baik, tanda petik tutup. Kemudian titik koma, if, kayak tadi lagi kita blok semua yang ada di listening. Lebih dari sama dengan 70, titik koma, tanda petik, cukup, tanda petik lagi.
tanda titik koma, tanda petik, kurang, tanda petik lagi. Oke, jadi predikatnya yaitu kurang ya guys. Kemudian kita tarik sampai ke bawah untuk melihat predikatnya. Jadi ini predikatnya ya guys. Coba kita ganti nilainya apakah berubah, dan kalian bisa lihat berubah predikatnya. Coba kita sekali lagi, dan predikatnya berubah juga ya guys. Berarti nilai yang kita masukkan sudah benar ya guys. Sekarang jika nilai rata-ratanya lebih dari 70 maka predikatnya lulus. Jika nilai rata-ratanya kurang dari 70 maka tidak lulus. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumusnya sama dengan if, hampir sama kayak tadi. Kemudian kita klik nilai di listening dan blok semuanya. Kemudian lebih dari sama dengan 70, titik koma, tanda petik lulus, kemudian tanda petik lagi, titik koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi, enter, dan predikatnya yaitu tidak lulus. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat predikatnya. Nah, ini coba kita ganti. Apakah dia berubah predikatnya? Ya, berubah ya guys. Berarti rumus yang kita masukkan sudah benar. Yang terakhir, if jadwal. Di sini keterangan rumusnya shift 1 masuk jam 6, shift 2 masuk jam 10, shift 3 masuk jam 2, shift 4 masuk jam 6 sore. Jadi ini rumusnya ya guys. Sama dengan if kita klik shift 1 yang di sel pertama, kemudian sama dengan tanda petik shift 1, kemudian koma titik, tanda petik, kosong 600, tanda petik jangan lupa, kemudian tanda titik koma, if sel D7 sama dengan tanda petik shift 2, tanda petik, titik koma, tanda petik 10.00, tanda petik, titik koma, if sel D7 sama dengan shift 3, tanda petik, titik koma, 14.00. Jangan lupa untuk menaruh tanda petik ya guys, di depan dan di akhir. Titik koma, tanda petik 16, titik 00, tanda petik. Nah, ini jam masuknya udah jam 6 ya guys, shift 1, kemudian kita blok sampai ke bawah. Oke, kita ganti ya, shift 3. Nah, disitu jam masuknya berubah ya guys.
Kita coba sekali lagi. Dan ternyata jam masuknya pun berubah ya guys. Selanjutnya jadwal pulang ya guys. Di sini ada salah penulisan. Jadi shift 1 pulang jam 10, shift 2 pulang jam 2, shift 3 pulang jam 6, dan shift 4 pulang jam 10. Rumusnya yaitu if kita klik shift 1 yang di D7, kemudian sama dengan tanda petik shift 1 tanda petik titik koma 10.00 tanda petik, jangan lupa ya tanda petiknya, titik koma if D7 tanda petik shift 2 tanda petik titik koma 14.00 tanda petik. Jangan lupa lagi ya, aku ingatkan, jangan sampai kalian kayak aku sering lupa tanda petik karena nanti rumusnya akan salah. Kemudian titik koma if D7 lagi sama dengan tanda petik shift 3 tanda petik titik koma tanda petik 18.00 tanda petik titik koma 22.00 tanda petik klik OK. Di sini ada kesalahan ya guys, yaitu harus pakai titik koma bukan koma. Yes, kita klik pukul 10 tersebut, kemudian blok sampai ke bawah. Di sini jam pulang sudah ada ya guys. Untuk mengetahui apakah rumus kita benar, kita ganti salah satu jadwal masuknya. Di sini kalian bisa lihat bahwa jam pulangnya berubah ya guys. Oke guys, sekian dari video kami.